Kali ini saya akan mencontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencontohkan cara mengimport gambar dari Inventor ya, kemudian dimasukkan ke Mastercam, lalu diatur toolpad-nya dan diekspor jika perlu. Silakan disimak. Saya sudah punya contoh dari gambar 3 dimensi job set saya. Jadi saya tidak mencontohkan cara menggambarnya, silakan digambar sendiri ya, seperti ini. Kemudian saya akan menyimpan format file dari file ini ke bentuk CAD file. Oke, caranya adalah klik file, kemudian diekspor, lalu pilih ke CAD format. Di CAD format ini silakan pilih ke tipe STEP ya. STEP ini adalah tipe file yang dapat dibuka di berbagai aplikasi, bisa pakai SolidWorks, bisa pakai Fusion, bisa pakai AutoCAD dan sebagainya. Kemudian kasih nama, mungkin namanya adalah latihan CNC Bubut 1 ini sudah selesai. Sudah kita simpan filenya, kita masuk ke Mastercam, kita new ya, kemudian kita perlihatkan garis bantunya, tekan F9, kita masuk ke file, masuk ke merge and pattern ini, kemudian pilih filenya tadi sesuai dengan penyimpanan yang kita gunakan, masuk ke back lagi ini ya, bukan disk D atau Inventor task ini, pilihnya yang STEP. Oke, ini ya, ada CNC Bubut 1, kita centang sehingga kita sudah mendapatkan file 3 dimensinya ini. Ini sebenarnya gambarnya 3 dimensi, karena ini bentuknya formatnya wireframe ya, kita bisa ubah formatnya menjadi shape ini. Nah, benda kerjanya seperti ini ya, kita sudah punya benda kerja yang bentuknya seperti ini. Tekan ALT1 ini, ALT2 untuk seperti ini, ALT3, ALT4, ALT5 dan sebagainya. Kita tekan ALT1. Pastikan bidang kerja kita adalah yang ini, top WCS, dan pandangan kita adalah pandangan yang ini, top WCS. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat siluet dari gambar 3 dimensi ini. Masuknya ke sini, create ya, kemudian pilih silhouette boundary ya, kemudian blok 3 dimensinya, klik seperti ini, kita enter, kita pilih toleransinya, kita masukkan toleransi terkecil ya, kalau di mesin CNC kan toleransinya 0,001 atau 1/1000, kita tulis saja 001 gini. Kemudian ini juga sama 0,1. Smooth angle-nya ini kita buat paling kecil ya, mungkin 2 ya. Kemudian kita cetak. Oke, sehingga dia akan muncul garis putih ini ya. Kalau kita lihat pakai wireframe ini, dia garisnya ada garis putih. Nah, kemudian bagaimana Pak? Loh, ini kan gambarnya masih 3 dimensi Pak, agar terlihat garisnya aja gimana? Ini bisa kita hapus ya, kita klik dulu 3 dimensi, kemudian kita tekan delete, sehingga kita sudah punya siluet dari benda kerja kita tadi. Kemudian kita tinggal hapus saja setengah dari gambar kerjanya, kemudian kita cut semua, klik garis line, masukkan ke sini gini, kemudian kita trim ini kemudian kita blok saja. Oke, seperti ini, kita delete. Kalau sudah ya, tinggal kita toolpad kayak tadi, pilih machine type, divide gini. Oh, ini sudah ada ya, kalau sudah ada kita hapus saja yang satunya gini, kita expand, stock setup, properties, offset diameternya 25, lengthnya 120, Z-nya kita pilih yang ini. Oke, kita centang, use margin ya, kita masukkan untuk facing 2 ya, 2, kita centang,
stok cak jauh atau pencekaman, kita pilih yang ini. Outside diameternya adalah 25, Z nya pencekamannya min 85. Kita centang, kita oke. Kemudian kita masuk ke facing ya, parameter facing toolpad, kita pilih face sini, kita centang, kita pilih yang ini, kita radiusnya kita perkecil menjadi 0, sudutnya 55, kita centang. Tool nomor 1 ini sudut maksimalnya 600 saja. Kemudian face parameternya kita buat 0 ya, stok tulisnya 0, retract-nya 2, oke. Entry mode-nya 2, oke. Kemudian kita centang. Nah, ini ada tulisan nabrak ya, stok nabrak. Kita cek parameternya lagi, kemudian kita pilih lead in lead out-nya ini, kita klik sini, kemudian ini panjangnya kita buat 5 ya, agar dia itu lebih panjang. Kita centang, ini kita aktifkan. Nah seperti ini, sehingga dia tidak nabrak ya. Kalau ada tulisan yang nabrak silakan diatur agar dia tidak nabrak. Kemudian kita masuk ke parameter toolpad lagi, pilih yang Kenneth Rocking atau untuk siklus pemakanan kasar. Kita pilih yang parsial sini, kita pilih dari permukaan yang mau kita makan di awal dan yang terakhir. Klik sini, lalu klik yang terakhir, klik sini, kemudian kita centang. Ini kita pakai tool yang sama ya, Rocking. Ini kita buat 600 saja ini. Kemudian Kenneth Rocking-nya, stok tulisnya kita buat 0,2 gini, lalu kita centang. Nah ini ada keterangan toolnya nabrak ya. Kalau tool nabrak seperti ini sama, kita masuk ke lead in lead out saja. Ini kita oke dulu aja, masuk ke parameter lead in lead out-nya kita centang. Ini kita add line, kemudian kita define. Nah ini kita masukkan dari awal mula kita makan Rocking ya. Klik di sini, klik di sini. Nah ini jaraknya berapa, kita buat 5 saja, 5. Kita centang, kita centang, kita centang, kita centang ulang parameter toolpadnya. Nah sudah tidak nabrak ya. Kalau sudah tidak nabrak, kita masuk ke parameter untuk siklus ya, siklus finishing. Yang ini toolnya harus tool finishing juga. Ini klik 2 kali, sudutnya 35, corner radiusnya kita buat 0 saja. Ini karena kita finishing 700 ya, spindle speednya. Toolnya kita buat tool nomor 2. Atau kalau misalkan tadi di bengkel ya, di bengkel itu tool finishing nomor 3 ya, kita buat nomor 3 saja, nomor 3, nomor 3, nomor 3. Oke seperti itu. Karena Kenneth finish parameternya pakai Kenneth yang Rocking tadi, kemudian kita centang. Nah seperti ini. Tadi di toolnya, parameter toolnya itu yang di sebelah sini masih salah ya. Toolnya tadi nomor berapa? Ini nomor 1 ya. Kita buat nomor 7 karena tadi di bengkel kita menggunakan tool nomor 7. Oke. Nah ini kita centang ulang. Oke, kita centang ulang ini. Oke, kita centang ulang yang ini. Oke. Kalau sudah, kita simulasikan semuanya, verify, kemudian kita play. Facing selesai. Oh ya, facingnya tadi tidak selesainya di tengah-tengah ya, pasti nanti akan menimbulkan ujungnya itu lancip. Nah kita tambahkan lagi di bagian facingnya, kita lebihkan 5 mili. Oke. Ini facing. Oke seperti itu. Kita centang, kita masuk ke parameter facing. Di bagian face parameter, overcutnya kita buat 5 ya, dia nanti akan memakan sampai sini. Kita centang, kita centang lagi. Oke, kita centang lagi. Oke, kita cek. Oke, overcutnya banyak ya. Oke, kita percepat saja.
Oke, seperti itu. Oke, finishing. Oke, kalau sudah, kita masuk ke export G-code ya. G1, kita centang lagi. Ini kita kasih nama siklus, contoh siklus pembuatan dari CAD format file. Kita coba. Nah, di sini kita atur parameter yang sekiranya harus kita atur ya. Nah, tadi prosesnya kita simulasikan tadi di bagian sini. Ini datangnya tool tuh dari sini ke sini langsung ya. Harusnya kan yang benar itu dari sini ke sini dulu, baru maju ke sini. Nah, kita atur kedatangan pahatnya di bagian sini. Ini ada G0, G54, X-nya 39, Z-nya 0. Nah, X-nya ini kita turunkan saja, Ctrl X. Ini kita enter, Ctrl V. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ini. Setelah siklus ya, dia kembali ya, G28 U0. Nah, ini V0-nya kita hapus saja. Kita replace gini, Ctrl C, Ctrl H. Kemudian kita kosongi saja, replace all, sehingga V0-nya hilang. Kemudian ya, G28-nya ini harus U dulu ya, baru W0. Kita enter saja gini, enter, lalu tulis G28 lagi, W0. L5-nya kita turunkan lagi. Kemudian ini G54, X-nya 25, Z-nya titik 969 ya. 0,969. Ini kita turunkan saja X-nya. Ctrl X gini. Kita enter. Ctrl V gini. Setelah itu yang atas ini juga G28 ya. Kita enter dulu. Tulis G28 spasi. M5-nya kita enter. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Yang lain tidak usah dihapus juga tidak masalah, sehingga nanti programnya itu dari toolnya akan bergerak, malah di Instagramnya toolnya nanti akan bergerak dari sini ke sini, pas pulang dia naik dulu baru ke sini ya, jadi lebih aman gitu. Oke, mungkin itu parameter-parameter yang harus diubah. Oke, selanjutnya kita simpan saja ya, save. Oke, kita close. Nah, sudah selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.